Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang, sehingga kita masih bisa menjumpai Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Karena dakwah dan keteladanan beliau, kita bisa mengenal Islam dan kita bisa merasakan indahnya hidup dalam nuansa keimanan dan keislaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa selama sebulan penuh. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kita semuanya dengan suruhan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, tanpa membedakan tebal tipisnya iman, semuanya diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, Allah juga menggunakan kata kutiba, yang ini maknanya Allah ingin mendekatkan dirinya kepada kita semuanya. Karena penggunaan kata kutiba itu adalah diantaranya untuk sesuatu yang subjeknya itu sudah diketahui oleh lawan bicaranya. Dan Allah dengan menyatakan kutiba itu menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah sesuatu yang sangat dekat dan sudah diketahui oleh kaum muslimin. Ini artinya Allah ingin mendekatkan dirinya kepada kita semuanya. Penggunaan kata kutiba itu juga bermakna bahwasanya Allah ingin menitik tekankan pada fardunya puasa Ramadan itu. Maka mari kita sambut kewajiban berpuasa Ramadan ini dengan mengoptimalkan puasa kita, dengan memperbagus kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak keutamaan bagi orang yang berpuasa. Di antara keutamaan itu adalah bahasanya orang yang berpuasa itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lantaran keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya, karena tanpa kita sadari kita seringkali berbuat dosa, baik kita sadari atau kita tanpa kita sadari kita berbuat dosa kepada Allah SWT. Maka dengan berpuasa ini akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah SWT. Keutamaan berpuasa Ramadan itu diantaranya adalah bahasanya dengan berpuasa itu kita akan dijauhkan dari pertikaian, yang mana baginda Rasulullah SAW itu dawuh, idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus fala yaskhaf wala yajhal. Barang siapa di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah dia berkata keji, janganlah dia berbuat onar atau berbuat gaduh, janganlah dia berbuat bodoh. Karena tiga hal ini bisa memicu munculnya pertikaian, para pemirsa. Demikian juga fa in satamahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Baginda Rasulullah juga menyampaikan, jika ada seseorang yang mencaci maki dia atau mengajaknya berkelahi, maka cukup katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Jika dari kedua belah pihak ini bisa kita bentengi, maka pertikaian itu tidak akan terjadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang berpuasa itu bahasanya orang-orang yang berpuasa itu akan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, Asyamu junnatu minan nar, puasa itu adalah junnah dari api neraka. Maka kalau kita kemudian menjalankan puasa ini, menjauhkan diri kita dari sifat keji dan mungkar, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Keutamaan orang yang berpuasa diantaranya juga adalah bahasanya
ada khusus bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani. Baginda Rasulullah memberikan kata lis-shaimi didahulukan dari farhatani. Baginda Rasulullah tidak menyampaikan farhatani lis-shaimi. Karena kalau kita sampaikan farhatani lis-shaimi artinya 2 kebahagiaan itu juga mungkin ada bagi orang-orang selain yang shaim. Tapi tatkala kemudian dikatakan lis-shaimi farhatani, itu artinya khusus bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatu inda fitrihi, kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa, baik buka puasa harian atau buka puasa saat nanti Idul Fitri, ataupun farhatu inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Pada saat di yaumul qiyamah nanti dia mendapatkan ridha dari Tuhannya dan dia mendapatkan surganya Tuhannya. Ini tentu hanya didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa saja. Dan keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa diantaranya adalah bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah ketika masuk surga. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada 1 pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, disebut pintu itu adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna, yang akan masuk dari pintu tadi ke surganya Allah itu adalah shaimuna, orang-orang yang berpuasa. Wala yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk darinya seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Ini artinya apa? Ada kekhususan bagi orang-orang yang berpuasa untuk masuk surganya Allah SWT. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sambut wajibnya puasa Ramadan ini dengan mengoptimalkan kualitas puasa kita kepada Allah SWT. Marilah kita memperbanyak amalan soleh kita kepada Allah SWT. Semoga dengan semuanya itu bisa mendapatkan ridhanya Allah SWT dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.